Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau Bang Fikih selaku Syekhul Bait dan Syekhul Hajat hari ini. Yang saya hormati Bang Wira, Pak Hadi, dan semuanya yang mungkin tidak bisa dikatakan satu persatu, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditetapkan iman Islam kita, dikuatkan lagi taufik, diberikan taufik hidayah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang menjadi maksud kita dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon waktunya mungkin sekitar 15 menit. Ini hanya menyampaikan kemungkinan nanti kedepannya pun akan ada seperti ini ya, Bang Budaya. Tujuannya apa? Karena kita juga mau ada sesi minimal, ada ilmu yang kita bawa pulang ke rumah minimal itu. Ya walaupun nanti pembahasannya akan berbeda-beda, mungkin itu fikih ataupun tauhid gitu. Tapi untuk hari ini kemungkinan saya mohon izin, sebenarnya bukannya saya mau menggurui, bukan. Saya hanya ingin kita berbagi. Saya yakin abang-abang, bapak-bapak semua juga mungkin ini sudah pernah didapat atau sudah pernah mendengar gitu ya. Tapi ini kita untuk mengulang dan agar supaya kita tidak lupa, terus kita giatkan lagi, kita kuatkan lagi gitu ibadah kita gitu. Seperti itu. Jemaah rahimakumullah, jadi ini saya mau membicarakan masalah bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita terlahir ataupun kita menjadi umat Islam. Kenapa? Islam itu kata dasarnya adalah salama. Islam itu agamanya. Orangnya disebut Muslim. Orangnya disebut Muslim. Artinya apa? Bahwa kita adalah berada di tempat yang benar. Karena kita juga kan semua, kalau saya tanya aja. Sebenarnya kita itu pilihannya mau selamat atau mau celaka? Pasti semua mau selamat kan? Ya. Nah, makanya di sini kita adalah di agama yang benar, yang agama yang akan mengantar kita selamat dunia dan akhirat. Tetapi Islam itu juga tidak hanya sebatas Islam. Kita Islam sudah di situ selesai, tidak. Karena ada yang namanya syarat untuk masuk Islam. Ada yang namanya rukun, itu rukun Islam gitu. Nah, itu semua harus dilakukan sama kita sebagai Muslim. Apa syaratnya? Syaratnya adalah 2 kalimat syahadat. Mungkin kita semua bukan pernah lagi ya, yang kalau apalagi dalam sholat itu selalu ada gitu kan, 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu apa? Ada rukun. Nah, rukun ini yang harus kita jalani. Rukun Islam dari mulai sholat, puasa, zakat, ya kan, sampai mungkin yang munggah haji itu tidaklah diwajibkan, artinya bagi yang mampu gitu. Nah, tapi di sini ada Imam Ghazali pernah mengungkapkan bahwa kalau kita mau selamat dunia akhirat itu ada 3. Mana? Yang pertama adalah dirikanlah sholat. Artinya dirikanlah sholat ini bukan hanya sholat saja, tetapi benar-benar kita sholat yang benar. Karena sholat juga sama dengan yang tadi Islam. Ada syarat, ada rukun, ada yang batal Islam, misalnya murtad gitu kan. Sama. Sholat pun ada syaratnya, ada rukunnya, ada batalnya. Sholat. Nah, artinya kalau di sini Imam Ghazali bilang dirikanlah sholat, nah itu harus memenuhi itu, memenuhi syaratnya, penuhi rukunnya dalam sholat, hindari pembatalannya seperti itu.
Itu yang pertama. Karena di sini Rasul juga bersabda ya bahwa hadisnya seperti ini. Awalu makan dulu. Ya jelas banyak salah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Artinya amalan yang pertama akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jadi ketika kita nanti di yaumil akhir, yang akan dihisab itu adalah sholatnya. Nah, di sini dilanjutkan oleh Rasul, fa'in fasadasa iru amalihi. Artinya, maka apabila sholatnya benar, artinya sholat dengan sungguh-sungguh benar, maka seluruh amalnya akan benar. Gitu. Dan apabila rusak, artinya sholatnya rusak, salah, tidak benar, maka semua amalnya pun akan tidak benar. Nah, itu Rasulullah. Makanya nanti ke depan kita akan belajar ilmu fikih. Tujuannya apa? Kita pelan-pelan perbaiki sholat kita. Karena gini, Allah akan melihat ketika kita mau ngaji, yang sudah-sudah, oh berarti salah dong kemarin. Itu lebih baik. Karena apa? Ketika kita masih dalam mengaji, artinya Allah masih bisa mengampuni. Ya betul Pak Fikih ya? Allah akan mengampuni. Tapi kita wajib belajar di situ. Kenapa kita harus belajar? Di sini juga Rasulullah bersabda, man sholat jahilan bi kaifiyatil wudu was sholati lam tashiha sholatuhu. Artinya, barang siapa yang melakukan sholat tidak dengan ilmu atau tata caranya, maka tidak sahlah sholatnya. Nah, nanti makanya ke depan mudah-mudahan kita akan belajar pelan-pelan untuk sholat. Bahkan sama beberapa kiai itu menambahkan di dalam ini, yaitu wakilalam tasiha ibadatu. Artinya maka seluruh amalnya itu akan tidak sah kalau sholatnya tidak sah. Makanya yang diutamakan adalah sholat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersolawat. Ini kalau kita selamat, kita tiga kan. Yang pertama adalah sholat, yang kedua bersolawat. Nah, kenapa kita bersyahadat? Itu dengan pertama adalah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, yang kedua adalah Muhammad adalah utusan. Nah, disitulah itu yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir ketika kita dawam sholawat terus sering kita ingat akan Rasul, maka nanti yang akan membuka pintu pertama surga